cukup satu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad. Kena Ustaz. Kena Ustaz sih. Udah bener tadi kata. Kasih lo kena Ustaz. Nah, Videonya jadi video close up. iya pasangnya. Baik, kita lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullah. Kata penulis semoga Allah merahmatinya. An-naqidu at-tani, pembatal yang kedua. Pembatal keislaman yang kedua. Pembatal keislaman yang kedua kata penulis. Man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita yad'uuhum wa yas'aluhum asy-syafa'ata wa yatawakkalu 'alaihim kafara ijma'an. Siapa saja yang menjadikan antara dia dengan Allah perantara. Oke, videonya jadi bagus. Agak gelap-gelap gitu. Siapa saja yang menjadikan antara ia dengan Allah perantara, disebut dengan wasail, terkadang disebut dengan wasail, wasilah yang diistilahkan oleh mereka tawassul. Ini dari kata-kata wasilah. Siapa saja yang menjadikan antara dia dengan Allah perantara, yang ia berdoa kepada perantara tersebut dan meminta kepada perantara tersebut syafaat. Syafaat itu dahulu dikenal oleh orang Arab sebagai cara yang dilakukan oleh rakyat jelata untuk bisa dekat kepada pejabat atau raja. Kalau seandainya rakyat jelata yang langsung mendekat kepada raja, ini susah. Karena raja itu memiliki ring 1, ring 2, dan seterusnya. Sehingga untuk sampai kepada sang raja ini bisa melewati protokoler yang begitu panjang, dia bisa menerobos tersebut dengan ordal. Iya, orang dalam. Nah, orang dalam inilah yang mereka minta pertolongan. Tolong dong, sampaikan hajat saya kepada raja. Sampaikan hajat saya kepada raja. Maka ini disebut dengan asy-syafa'ah. Mereka meminta dari ordal tadi untuk menyampaikan hajat mereka, memberikan syafaat untuk mereka kepada sang raja. Nah, orang-orang yang memiliki syubhat di dalam kepala mereka seperti ini, mereka melakukan hal tersebut dikiaskan kepada Allah. Ini yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Allah sebutkan di dalam surat Az-Zumar ayat 3 paling bawah sebelah kanan. Anda tahu di mana posisinya ayatnya, suratnya? Posisi ayatnya kanan atau kiri? Anda tahu, alhamdulillah. Dan Anda tahu Allah di atas arsy. Nah, ada orang yang tahu posisi surat ayatnya tapi dia nggak tahu Allah ada di mana. Miskin, kasihan. Allah Ustaz. Ini mati lampu. Kok pas antum ada gitu loh baru mati lampu. Rezekinya nikmat dari Allah. Nikmat. Tapi kalau mati lampu kan antum jadi nggak ngeliat gadget lagi kan? Dia fokus belajar ya.
Dan biasanya untuk melihat bulan, bintang itu lebih clear pada saat mati lampu. Hanya sayangnya mendung juga. Allah Ustaz. Ala kulli hal. Berarti memang kita disuruh belajar sampai tengah malam. Kita khatamin kitabnya. Hah? Insyaallah kalau ntar ngantuk Ustaz, ada izin. Aduh, lagu lama kayak gitu. Baik, ala kulli hal, kita coba sebisanya insyaallah. Maka siapa saja yang menjadikan di dalam beribadah kepada Allah adanya syafaat, ini cacat dari sisi berpikirnya. Dari beberapa sisi. Pertama, kecacatannya adalah dia mengkiaskan Allah dengan raja. Dia mengkiaskan Allah dengan sang raja. Maksudnya raja-raja di dunia yang orang rakyat jelata tidak bisa sampai kepada mereka kecuali melalui ordal. Berarti kalau dia melakukan tersebut di dalam berdoa kepada Allah, maka dia sudah mengkiaskan Allah dengan makhluk. Mengkiaskan Allah dengan sang raja. Dan ini batil. Kenapa batil? Karena tidak ada kesamaan illah. Kalau seandainya antum sudah memiliki level sedikit, anak ingin bahas tentang apa itu illah. Illah itu memiliki 4 rukun. Dari setiap rukun ini ada pembahasannya tersendiri. Hanya karena anak mengasihani antum, jadi anak tidak bahas. Khawatir kalau kita bahas kesimpulannya, wah kayaknya bukan bidang anak belajar sama Ustaz itu. Kata Ali bin Abi Thalib, hadithun nasa bima ya'rifun, aturiduna ayyukadzdzab Allah wa rasuluh. Kalau engkau berbicara kepada orang-orang, berbicaralah dengan sesuatu yang bisa dicerna oleh akal mereka. Karena itu jangan sampai engkau berbicara sesuatu yang tinggi yang tidak dipahami oleh mereka, membuat mereka mendustakan Allah dan Rasulnya tanpa mereka sadari. Ini anak kasihan nama antum, jadi anak turunkan levelnya dari level yang paling mudah kita cerna insya Allah. Tapi juga tidak menjadikan karena mungkin level kita masih rendah, tidak juga membuat kita ya udah deh kayaknya bukan bidang aneh. Enggak bisa. Tapi seorang itu, berkata seorang penyair, idza a'jabatka khisalu mri'in fakunhu yakun minka ma yu'jibuk. Jika engkau kagum terhadap akhlak seseorang, maka jadilah engkau seperti dia. Jadilah engkau seperti dia, artinya berusaha, jalani sebab dan prosesnya agar engkau bisa menjadi seperti dia, memiliki akhlak yang membuat kagum tersebut. Niscaya kalau engkau mau bersabar menjalani proses dan sebabnya, engkau akan menyaksikan dari dirimu apa yang membuatmu juga kagum. Falaisa bainal majdi wal makrumati idza ji'taha hajibun yahjibuk. Karena tidak ada penghalang apapun dari akhlak yang baik kalau engkau ingin terbiasa dengannya, hanya masalah engkau mau bersabar atau tidak. Bahkan kata Ibnu Jazari dalam Manzum Al-Jazariyah, walaysa bainahu wa baina tarkihi riyadatun mri'in bifakkihi. Jadi kan belajar tajwid, kadang orang susah tuh ngontrol lidahnya tuh. Suruh bo, ucapkan bo, apa Ustaz? Do, bo, wala bolin, banyakan ha gitu kan. Kayaknya susah. Padahal kata beliau, tidak ada yang membuat seorang bisa sampai kepada lafaz yang diriwayatkan dari Rasulullah dengan sanad yang mutawatir yang bersambung, kecuali hanya membutuhkan riyadhah, latihan dari orang yang mempelajari. Dan demi Allah, Anda sendiri waktu ngambil sanad di Masjidil Haram, Anda belajar dari Syekh Abdul Malik Sultan 1 bulan penuh hanya untuk memperbaiki ketika mengucapkan huruf-huruf yang tafkhim, yang seakan-akan ada suara vokal O, itu mulut tidak boleh monyong. O, bibir atas, bibir bawah cuma terbuka dan gak boleh bergerak. O, 1 bulan penuh.
Tapi 1 bulan penuh bukan cuma belajar itu, maksudnya latihannya 1 bulan penuh sambil mempelajari yang lain di Masjidil Haram. Ala kulli hal, sampai akhirnya bisa dan berhasil. Berarti benar kata Ibnu Jazari rahimahullah, tidak ada yang menghalangi seseorang untuk melakukannya kecuali riyadhah, melatih diri. Dan 3 kosakata setiap hari yang Anda sebutkan tadi, nggak ada yang menghalangi antum kecuali keseriusan. Benar nggak ente mau ngaji? Benar nggak mau scale up? Giliran bisnis kita lihat ada peluang, wah ini bagus peluangnya nih. Anda punya kemampuannya baik dari sisi modal, dari sisi ide, dan juga peluang. Wah ada nih. Apa yang akan antum lakukan? Gas, kan begitu. Kalau itu bisnis, tapi kalau agama udahlah Ustaz, di emper-emperan surga juga nggak apa-apa dah. Yang penting kalau masuknya kan. Kata Rasulullah, mawdi' sawti ahadikum fil jannati khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Kalau seandainya seorang mendapatkan satu tempat hanya seluas cemetinya saja di surga, lebih baik baginya dari surga beserta isinya. Tapi kan untuk mendapatkan itu aja tuh susah gitu. Susah. Allah musta'an. Kata Rasulullah, ala inna sil'atallahil ghaliyah. Ketahuilah barang yang Allah jual kepada kalian itu mahal. Apa itu? Surga. Dengan apa kita membelinya? Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah, inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah menjual kepada kaum muslimin surga ini dengan harga yang ditebus berupa nyawa dan harta mereka. Kalau mereka melakukan itu, dapat surga. Tapi siap nggak? Wah, kayaknya Ustaz Ana nanti dulu deh. Kan begitu kita. Allah Ustaz. Maka kalau kita sudah punya target, sudah punya cita-cita, tinggal kita bersabar mau menjalani prosesnya saja. Ingat, butuh yang namanya sabar. Pernah lihat orang yang badannya bodybuilding seperti itu, yang six pack dan seterusnya? Tahu nggak, orang-orang seperti itu, orang-orang yang sangat sabar menjaga waktunya, menjaga pola makannya, menjaga jam tidurnya. Mereka bersabar. Makannya telur minimal sekali makan 2 biji. Sampai akhirnya dia bisa 2 kilo sehari. Tahu nggak 2 kilo sehari berapa? Sekilo itu kalau telur punya kita 15. Kalau telur terlepas bisa 17 sampai 18. Hari bisa makan lebih dari itu coba. Ente makan 2 biji aja mungkin udah enak rasanya, ya kan? Karena ente belinya di pasaran. Kalau telur kita enggak. Sekalian promosi. Namanya telur probiotik. Astagfirullah. Masuk. Ini teknik marketing 2.0. Bisa. Baik, ala kulli hal. Maksudnya mereka untuk hanya mendapatkan body yang seperti itu membuat takut orang-orang, padahal belum tentu juga orang takut, sampai bersabar. Kadang ada yang sampai 6 bulan, ada yang 1 tahun hanya untuk mendapatkan body seperti itu. Padahal sakit loh, itu sakit, rest off dan seterusnya itu sakit. Sit up ini kayak mau pecah perut, tapi mereka pun bersabar hanya untuk urusan dunia, subhanallah. Lalu bagaimana kita yang kita tahu sendiri apa yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan bagi orang-orang yang serius menuju jalan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memang kita kalau urusan dunia terlalu rajin, tapi giliran akhirat, kalau misalnya ada 1 miliar 1 orang yang masuk surga, nggak apa-apa deh, Anda 1 yang terakhir itu. Kan gitu. Iya kan? Ketika Rasulullah mengatakan inna lil jannati abwaban. Surga itu memiliki pintu-pintu yang tidak mungkin seorang masuk ke dalam surga kecuali lewat pintu-pintu. Ada 8 pintu. Seperti yang dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, man anfaqa zawjayn min malihi nudiya ya Abdullah hadza khair. Intinya ada 7 pintu, ada pintu sholat, pintu sedekah, pintu tauhid, pintu jihad, pintu haji, pintu sabar dan seterusnya. Kalau kita, aduh pintu apa kek yang penting bisa masuk kan gitu. Iya kan?
Kalau ada pintu ke-9 dah. Apa itu pintu rebahan aja. Tapi kalau ada gitu loh. Tapi kan nggak ada masalahnya. Tapi tahu nggak, Abu Bakar radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah menyebutkan ada 8 pintu, ketika seorang yang ahli sholat dipanggil dari pintu sholat, ketika sudah masuk semuanya ditutup, tidak ada lagi yang masuk selain dari mereka. Ketika pintu puasa, yang masuk dari situ hanya orang yang ahli puasa. Ketika mereka sudah masuk, tidak ada lagi yang masuk setelah mereka. Begitu seterusnya, sedekah, haji dan seterusnya. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, mungkin nggak satu orang dipanggil dari semua pintu tersebut? Allah, ini orang-orang yang jujur hatinya mengejar akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengejar surga. Mungkin nggak satu orang tapi dipanggil dari seluruh pintu? Karena memang hatinya seperti itu. Allah juga mengetahui apa kata Rasul. Na'am wa arju an yakuna ant. Akan ada, wahai Abu Bakar, orang yang dipanggil dari seluruh pintu tersebut, dan aku harap engkau orang yang, wahai Abu Bakar. Ketika mereka jujur kepada Allah, Allah tahu apa yang akan mereka lakukan. Allah berfirman dalam surat Al-An'am, dalam surat Al-Anfal, ya ayuhan nabi qul liman fi aydikum minal asra iya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum. Katakan wahai Muhammad, wahai Nabi SAW, kepada tawanan-tawanan perang kalian, kalau memang di dalam hati kalian ada kebaikan, tidak usah khawatir, Allah akan berikan kepada kalian kebaikan lebih baik daripada apa yang diambil dari kalian. Berarti hidayah itu akan Allah berikan kepada seseorang jika memang di dalam hatinya ini ada tempat untuk hidayah, kebaikan dan kejujuran di dalam meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun seorang yang misalnya beretorika, wah dia sedang berjuang di jalan Allah dan seterusnya, ternyata modus dia ingin mengumpulkan donasi untuk saudara-saudara di luar negeri yang sedang tertindas. Dikumpulkanlah dana sampai akhirnya mobil operasional untuk direkturnya Alphard, Pajero, gajinya sekian ratus juta. Dari sedekah sebagian orang habis jualan cilok disisihkan 5.000. Iya kan? Jualan cilok disisihkan 5.000. Giliran direktur utama dari perusahaan filantropi tersebut, naiknya Pajero gajinya 175 juta per bulan. Wallahi modus, tahuan, khianat terhadap kaum muslimin, khianat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itulah, masing-masing dari kita diuji dengan kejujuran niatnya. Kita ambil satu contoh, kalau kita ingin mengetahui sejauh mana kejujuran itu. Ketika kemarin kurban, mungkin ada sebagian kita yang tidak berkurban. Ketika dia melihat orang berkurban kambing, apa yang terbesit dalam hatinya? Insya Allah kalau dia punya rezeki atau punya kesempatan bisa berkurban, dia akan berkurban seperti orang itu menyembelih kambing. Ketika seorang cuma bisa menyembelih kambing, dia lihat tetangganya ada yang menyembelih sapi, apa yang terbesit dalam hatinya? Kalau ada kesempatan dia akan berkurban. Sekarang ketika Allah berikan kesempatan untuk bisa mendapatkan pahala kurban sapi atau kurban kambing, kira-kira antum siap ambil nggak kesempatan tersebut? Iya. Kalau Allah berikan kesempatan tersebut, ente bisa kurban kambing atau kurban sapi, ente mau laksanakan nggak? Kalau niatnya jujur, apa yang akan terjadi? Dia akan laksanakan, iya bukan? Tapi kalau niatnya hanya angan-angan belaka, kira-kira dikerjakan nggak? Kita lihat di dalam Sahih Bukhari, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang waktu di hari Jumat. Man raha ilal masjid fi sa'atil ula faka'annama qarraba badana. Siapa saja yang berangkat menuju masjid pada hari Jumat untuk menantikan sholat Jumat dan khutbah Jumat, ia datang sejak waktu pertama, dia seperti berkurban onta. Siapa yang datang pada waktu kedua, dia seperti berkorban sapi. Siapa yang datang pada waktu ketiga, dia seperti berkurban kambing. Siapa yang datang pada waktu keempat, dia seperti berkurban
ayam, siapa yang datang pada waktu kelima dia seperti berkurban telur, siapa yang datang pada waktu keenam seperti setengah telur. Tahu nggak? Waktu pertama itu dimulai dari jam berapa? Dimulai dari terbitnya matahari. Ada nggak di antara kita yang mengaplikasikan niatnya di dalam hati nanti? Kalau dia punya kesempatan untuk bisa mendapatkan pahala kurban sapi, dia akan laksanakan. Ada nggak di antara kita jam 7 pagi udah datang ke masjid untuk sholat Jumat? Adanya kita dicarain sama, wah, mau datang upacara bang, cepet banget, iya kan? Lah, di mana kejujurannya kita, bro? Ada kesempatan untuk berkurban sapi. Nah, di sini Pak. Jadi tidak cukup kita itu hanya berangan-angan, tapi kita harus menunjukkan kejujuran di dalam hati kita. Ketika kita menginginkan sesuatu dari Allah, disitulah letak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada kita tambahan hidayah. Tambahan hidayah itu akan masuk ketika memang ada tempatnya di dalam hati. Adapun hati yang tidak memiliki tempat untuk hidayah, hati yang dipenuhi dengan kesombongan, maka tidak akan pernah dimasuki oleh hidayah. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf, "Sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq." Aku akan palingkan ayat-ayatku ini dari orang-orang yang memiliki kesombongan di dalam hatinya. Walaupun datang seluruh bukti kebenaran Nabi dan Al-Quran, mereka tidak akan beriman. Ketika mereka melihat jalan hidayah, mereka tidak akan meniti jalan hidayah tersebut. Tapi kalau mereka melihat jalan kesesatan, syubhat dan syahwat, langsung berlomba-lomba untuk mengikuti jalan tersebut. Maka hati-hati di dalam kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, patokannya adalah pada hati. Baik, kita lanjut. Maka kecacatan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik jahiliyah yang menjadikan bagi Allah wasail atau perantara tadi, pertama, dia mengkiaskan Allah dengan makhluknya. Ini cacat. Kenapa? Karena kias itu bisa terlaksana jika ada kesamaan, kesetaraan antara objek yang dikiaskan dan objek yang menjadi patokan. Nah, bagaimana ngejelasinnya? Kita buka sedikit deh tentang ilmu usul fiqh. Para ulama menyebutkan tentang qiyas itu ilhaqu far'in bi aslin li illatin jami'atin bainahum. Qiyas itu menyamakan hukum pada objek yang baru yang belum ada Nabi, disamakan dengan objek yang sudah ada pada zaman Nabi dari sisi hukumnya, dikarenakan ada kesetaraan ada kesamaan pada kedua objek ini, objek yang kontemporer dengan objek yang klasik di zaman Nabi. Kita ambil contoh narkotika dan obat-obatan terlarang. Ini ada pada zaman Nabi tidak? Tidak ada. Kita ingin mengetahui hukumnya. Apa hukum narkoba? Ekstasi misalnya, atau sabu-sabu, atau morfin. Mana sebutin satu-satu? Apa hukumnya? Iya kan? Maka kita nggak tahu hukumnya karena nggak ada pada zaman Nabi. Sehingga para ulama menggunakan yang namanya qiyas, analogi ini, dengan mencari objek apa yang paling mirip, yang memiliki kesamaan di zaman Rasulullah SAW. Ternyata setelah diperiksa satu persatu, khamarlah yang paling dekat kesamaannya dengan narkoba ini. Apa itu? Menghilangkan akal dan juga keburukannya lebih dominan daripada kebaikannya. Mungkin kebaikannya ada, bisa menjadi obat penenang bagi orang-orang yang memiliki gangguan jiwa. Salah satu obat yang diresepkan ada sedikit tambahan-tambahan. Waduh, anak jadi bongkar. Takutnya antum yang lagi stres langsung nyari iya. Ada yang kedokteran di sini? Nggak ada ya? Dokter juga datang.
langsung pulang-pulang nyari Dexa misalnya, ya kan? Kayaknya kalau Dexa sebagian tahu, anak tahun 2000-an ngerti Dexa. Dexamethasone. Aduh, kenapa anak jadi bom? Udah lupakan. Intinya, para ulama mencoba menyisir satu persatu objek apa yang ada di zaman Rasulullah yang bisa disamakan dengan objek berupa narkoba ini. Ternyata khamar. Dilihat dari sisi menghilangkan kesadaran sama. Iya bukan? Dampak negatif yang ditimbulkan daripada dampak positif juga sama. Namanya al-iskar, memabukkan. Sebagaimana sabda Rasulullah, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan itu adalah khamr, dan setiap khamr hukumnya haram. Maka para ulama menyamakan hukum antara dua objek ini sama-sama haram dikarenakan ada kesamaan yang disebutkan tadi. Ada kesamaan pada sifat-sifat. Berarti penyamaan hukum ini dikarenakan ada kesamaan pada sifat-sifat. Sekarang kita lihat raja dengan Allah, manusia dengan Allah, apakah ada kesamaan? Tidak ada. Allah berfirman, walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang semisal atau setara dengan Allah, sehingga kiasnya kias ma'al farid, kias batil. Sehingga orang-orang jahiliyah musyrikin ini yang mendatangi penghuni kubur, lalu mereka berdoa kepada penghuni kubur agar menyampaikan hajat mereka kepada Allah, karena mereka menganggap kita ini kotor, kita ini tidak dikenal oleh Allah. Yang dikenal oleh Allah nih wali-wali yang ada dalam kubur. Maka kita berharap kalau berdoa kepada mereka, nanti mereka yang titip kepada Allah sampaikan bahwasanya kita memiliki hajat ini tadi. Kesalahan mereka tadi pertama adalah cacat dari sisi mengkiaskan Allah dengan makhluknya. Karena yang ada yang dikiaskan itu makhluk dengan makhluk. Adapun Allah Al-Khaliq dengan makhluk tidak bisa dikiaskan. Rahman. Kita lanjut sedikit. Ambil apa ini? Masyaallah. Rahman. Intinya kecilin aja soalnya. Intinya kecacatan yang pertama adalah dari sisi karena dia mengkiaskan Allah dengan makhluk. Dipahami ya dari sisi sini ya? Ada yang belum paham? Gak apa-apa, tanya kita diskusi. Ana lebih senang kalau antum diskusi. Ini masalahnya kalau bingung yang mau didiskusikan juga apa Ustaz? Belum paham juga. Tapi mudah-mudahan paham ya. Intinya mengkiaskan Allah dengan makhluk ini adalah kekeliruan, kecacatan dalam analogi. Harus kenal. Kesalahan yang kedua pada orang-orang musyrikin yang menjadikan di dalam beribadahan kepada Allah ini ada namanya wasaid, ada namanya perantara. Kecacatan yang kedua adalah klaim mereka bahwasanya objek yang sedang mereka seru ini adalah orang-orang yang dekat di sisi Allah. Orang soleh yang meninggal misalnya, yang ada dalam kuburan, kecacatan yang terjadi pada mereka adalah mereka mengklaim orang ini dekat di sisi Allah, sehingga mungkin untuk menyampaikan hajat kita kepada Allah. Pertanyaannya adalah, mengklaim si fulan orang soleh ini dekat dengan Allah, bukankah itu perkara gaib? Iya bukan? Ya. Perkara gaib. Pertanyaannya, mana dalil yang menunjukkan bahwasanya memang orang tersebut dekat kepada Allah? Ada nggak yang bisa datangkan? Tidak ada. Makanya di dalam Islam kita tidak boleh mensucikan orang, mengkultuskan orang, mengatakan wah si fulan ini soleh,
begini dan begitu, pokoknya dia udah top. Nggak bisa. Kita hanya bisa mengharapkan dia ini sebagai orang saleh. Maksudnya si fulan adalah orang saleh yang kita ketahui. Adapun antara dia dengan Allah, kita wakilkan urusan tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar Allah yang menghisapnya. Maka mengklaim bahwasanya objek yang mereka ibadahi ini adalah orang-orang yang dekat di sisi Allah juga membutuhkan dalil. Kemudian yang maksud kita dekat kepada Allah ini artinya mereka itu bisa menyampaikan hajat mereka kepada Allah. Ini kan klaimnya. Mereka ini soleh dan bisa menyampaikan hajat pemintanya kepada Allah. Ini klaim. Mana buktinya? Karena yang ada di dalam Al-Quran, Allah mengatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan berkata Rabb kalian, berdoalah langsung kepadaku, niscaya aku akan perkenankan untuk kalian, aku akan kabulkan doa kalian. Yang ada justru doa itu direct langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada protokoler melalui ordal-ordal tadi. Berkata seorang penyair, la tas'alanna bunayya Adam hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tuhjab. Wallahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayyu Adam hina sa'altahu yaghdab. Jangan sekali-kali engkau meminta hajatmu kepada manusia, tapi mintalah kepada yang pintu-pintu rahmatnya tidak pernah tertutup. Allah, kalau engkau tidak meminta kepadanya, dia marah kepadamu. Kalau seorang tidak mau berdoa kepada Allah, tidak mau menyampaikan hajatnya, justru Allah marah dengan hamba tersebut. Tapi manusia, semakin kita meminta kepada dia, semakin kesel sama kita. Orang minta mulu. Kan itu manusia. Baik, kita lanjutkan setelah azan dulu insyaAllah. Ada yang mau azan? Nah, oke. Sedikit 10 menit insyaAllah sebelum kita sholat isya. Maka pembatal keislaman yang kedua, yang hendaknya seorang muslim mempelajarinya agar ia bisa terhindar darinya, sebagaimana kita mempelajari tentang pembatal-pembatal sholat, agar kita bisa terhindar darinya, agar sholat yang kita laksanakan sah. Begitu juga pembatal keislaman ini kita menghindarinya agar keislaman kita tetap terjaga hingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita yad'uuhum wa yas'aluhum asy-syafa'ah wa yatawakkalu 'alaihim kafara ijma'an. Siapa saja yang menjadikan antara ia dengan Allah di dalam beribadah ada wasilah, wasa'id, yang mereka berdoa meminta kepada perantara-perantara dari agar mereka mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan di dalam surat Az-Zumar ayat 3, kata Allah, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Ayat ini turun tentang orang-orang musyrikin jahiliyah dari bangsa Arab dahulu. Mereka ada yang beribadah kepada malaikat. Allah sebutkan di dalam surat Sad, dalam surat As-Saffat, wa ja'alu bainahu wa bainal jinnati nas. Ada di antara mereka yang beribadah kepada Yesus, Nabi Isa alaihi salam. Ada di antara mereka yang beribadah kepada Uzair, yaitu orang-orang Yahudi. Ada di antara mereka yang beribadah kepada jin yang menghuni pohon, jin yang berada di gunung. Ada. Bentuk peribadahannya adalah dengan memberikan sesembahan seperti yang kita sebutkan dalam surat Al-An'am, sajen dan seterusnya. Mereka di dalam beribadah atau memberikan ibadah tadi, berdoa kepada malaikat, kepada Nabi Yesus, berdoa kepada jin yang ada penjaga lautan atau penjaga gunung. Ternyata doa mereka sebenarnya adalah untuk Allah. Hanya saja mereka merasa diri mereka ini kotor. Kalau mereka berdoa langsung kepada Allah, takutnya tidak diterima.
Sebagaimana tadi kita sebutkan seorang raja, kalau rakyat jelata ingin bertemu dengan raja ini susah. Banyak protokoler yang harus dilewati. Maka dia harus melalui orang dalam agar bisa langsung menyampaikan hajatnya kepada sang raja. Inilah kesyirikan yang dilakukan orang jahiliyah dahulu. Mereka berdoa kepada patung-patung, mereka berdoa kepada orang yang sudah meninggal yang dianggap soleh, atau berdoa kepada malaikat atau Nabi Isa, Yesus, bukan semata-mata untuk Nabi Isanya, bukan semata-mata untuk patungnya, bukan semata-mata kepada penghuni kuburnya, bukan. Tapi penghuni kubur, patung Nabi Isa ini, Yesus, hanya sebagai perantara. Tujuan akhirnya adalah Allah. Kata Allah, "Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Dan orang-orang yang menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan di dalam peribadatan, mereka mengatakan, kami tidak menjadikan tandingan-tandingan ini objek yang kami ibadahi, melainkan tujuannya agar objek-objek ini semakin mendekatkan kami kepada Allah. Perhatikan kata mereka, kami berharap agar malaikat ini semakin mendekatkan kami kepada Allah. Orang soleh yang sudah meninggal ini semakin mendekatkan kami kepada Allah. Atau jin yang menunggu pohon, menunggu lautan, atau menunggu gunung, kami berdoa kepada mereka agar mereka menyampaikan hajat kami kepada Allah dan semakin mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Itu klaim sepihak dari para penyembah ini, dari orang-orang musyrikin jahiliyah ini. Apa realitanya? Apa yang Allah sebutkan tentang mereka ini? Kata Allah pada lanjutan di ayat Az-Zumar ayat 3 tadi, "Innallaha yahkumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun, innallaha la yahdi man huwa kadhibun kaffar." Sesungguhnya Allah yang akan memutuskan perkara di antara mereka, yaitu antara yang beribadah dan antara yang diibadahi. Kemudian kata Allah, ketahuilah, sesungguhnya Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang yang kadzib, pendusta, lagi kafir. Apa makna ayat ini ditutup dengan Allah tidak memberi hidayah kepada pendusta? Artinya, klaim mereka bahwasanya malaikat yang disembah, nabi yang disembah, orang soleh yang disembah di dalam kuburannya, jin yang disembah karena menunggu pohon, menunggu gunung atau lautan, mereka mengklaim bahwasanya mereka ini akan mendekatkan diri penyembahnya kepada Allah. Ini kata Allah, kadzab, klaim yang dusta. Allah tidak pernah menurunkan keterangan tentang hal tersebut. Jadi ucapan mereka mendekatkan mereka kepada Allah ini dusta, kata Allah. Kemudian yang kedua kata Allah, kafar. Dan Allah tidak akan memberi hidayah kepada seorang yang kafir. Artinya dengan klaim tersebut dan apa yang mereka lakukan, maka mereka telah kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ijma' yang disepakati para ulama tentang kafirnya orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, ini bukan dari pendapat pribadi ulama, tapi ini adalah ayat Al-Quran. Namun harus dibedakan, khususnya berkaitan tentang berdoa di pinggir kuburan orang saleh. Syekh Hafidz Ibn Ahmad Al-Hakami rahimahullah dalam kitabnya Manzumah Sulamil Wusul ila Ilmi Usul menyebutkan bahwasanya ziarah ini ada 3 macam. Tsumma ziyaratu ala aqsami thalathatin ya ummatan Islam. Ketahuilah ziarah kubur itu ada 3 macam. Yang pertama, ziarah sunniyah, ziarah yang disunahkan, yang dianjurkan, yaitu ziarah yang tujuannya agar seorang mengingat kematian dan mempersiapkan diri untuk kampung akhirat. Ini disunahkan sebagaimana kata Rasulullah, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabr. Kata Rasulullah, dahulu aku melarang kalian dari ziarah kubur. Kenapa? Karena di antara kesyirikan yang banyak terjadi sebelum Rasulullah diutus dari orang-orang Arab jahiliyah adalah kesyirikan dalam penghuni kubur. Mereka terlalu hulu
berlebih-lebihan terhadap penghuni kubur. Mereka berdoa kepada penghuni kubur. Itu kesyirikan orang-orang jahiliyah di antaranya. Sehingga ketika Rasulullah baru datang menanamkan tauhid, dikhawatirkan tauhid ini belum tertancap dengan dalam, masih ada sisa-sisa kesyirikan jahiliyah dahulu, maka ziarah kubur dilarang. Kenapa? Agar mereka tidak terjatuh kembali kepada kesyirikan yang dahulu pernah mereka lakukan. Maka dilarang ziarah kubur. Itu awal-awal di syariat Islam. Kemudian setelah nilai-nilai Islam dan tauhid ini semakin mantap, semakin tertancap di hati kaum muslimin, maka pada saat itu dianjurkanlah untuk ziarah kubur. Kenapa? Karena ziarah kubur ini mengingatkan seorang kepada kematian dan menjadikan seorang lebih mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Maka ini bentuk ziarah yang pertama, yaitu ziarah sunniyah, ziarah yang sangat dianjurkan dengan tujuan dua tadi. Juga tujuan yang ketiga, agar orang yang ziarah ini bisa mendoakan penghuni kubur, bukan meminta kepada penghuni kubur. Karena yang lebih membutuhkan doa siapa? Penghuni kubur. Dia sedang ditanya malaikat munkar dan nakir. Dia sedang menghadapi amalannya di dunia dahulu. Kalau seandainya baik, menjadi baik. Kalau seandainya buruk, menjadi buruk. Ada namanya adab kubur. Orang yang di dalam kubur ini kita nggak tahu dia diadab atau dia sedang mendapatkan nikmat kubur. Sehingga kebutuhan dia kepada doa dari kita agar Allah meringankan azabnya di kuburan lebih butuh daripada kita kepada dia. Kan begitu. Karena dia sudah tidak bisa berdoa lagi kepada Allah. Dia sudah tidak bisa beramal lagi. Kemudian ziarah yang kedua. Ziarah yang kedua ini adalah ziarah syirkiyah. Ziarah syirkiyah, ziarah yang hukumnya syirik. Apa itu? Ziarah seperti persis yang dilakukan orang-orang Arab jahiliyah dahulu. Sebelum diutusnya Rasulullah dan awal-awal diutusnya Rasulullah, yaitu mereka berdoa kepada penghuni kubur. Langsung kepada penghuni kubur. Misalnya mereka meminta, wahai penghuni kubur, aku ini sakit udah lama gak sembuh-sembuh, tolong sembuhkan penyakitku. Mintakan kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakit. Mintakan kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakit. Nitip doa kepada penghuni kubur. Apa hukumnya nitip doa? Nitip doa kalau kepada orang yang hidup boleh. Misalnya dia mau haji, karena dia bakalan berada di Multazam atau di Masjidil Haram, di tempat-tempat sangat diharapkan untuk doa dikabulkan. Lalu kita nitip, bang, nitip doa ya biar anak cepat nikah misalnya. Karena udah lama nggak laku-laku misalnya, ya kan? Umpamanya. Boleh nggak? Boleh. Nitip doa itu boleh, karena memang orang ini bisa melakukannya. Dia bisa nggak berdoa depan Ka'bah yang mau haji ini? Bisa kan? Boleh. Adapun penghuni kubur, kita titip doa ke dia bisa berdoa nggak? Udah nggak bisa. Udah nggak bisa. Jadi kata Allah di dalam surat Fatir, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian berdoa kepada penghuni kubur yang sudah meninggal, mereka tidak bisa mendengar doa kalian. Jadi nggak nyambung tuh. Ibarat kita nelfon pakai WA, yang satu nggak ada datanya, kita punya data gitu. Connect nggak? Nggak ada. Nggak nyambung. Jadi dia nggak bisa dengar. Kehabisan data. Kehabisan umur, maksudnya umurnya udah habis. Kuotanya habis, kuota jatah umurnya habis. Kemudian kata Allah, walau sami'u mastajabu lakum. Kalaupun mereka bisa dengar, mereka nggak bisa mengabulkan permintaan kalian. Jadi percuma. Nah ini ziarah syirkiyah ketika seorang meminta langsung kepada penghuni kubur. Ini syirik. Ada tengah-tengah. Namanya ziarah bid'iyah. Ziarah yang sifatnya bid'ah. Apa itu? Anak ngomong jadi teriak-teriak karena anak-anak lagi senang main. Jadi cepat capek. Bisa dikondisiin yang punya anak. Ziarah bid'iyah, ziarah yang bid'ah itu
adalah seorang datang ke kuburan, dia meminta kepada Allah, tapi dia mengatakan, ya Allah, dengan kemuliaan penghuni kubur ini, kabulkanlah doaku. Lihat, dia berdoanya kepada Allah atau kepada penghuni kubur? Allah. Kepada Allah. Tapi dengan wasilah kehormatan penghuni kubur ini. Dengan apa ibaratnya? Iya, ya Allah, dengan wali fulan kabulkan doaku. Ini namanya ziarah bid'iyah. Kenapa? Karena Rasulullah tidak pernah melakukannya. Sahabat tidak ada yang datang ke kuburan Nabi lalu mengatakan, ya Allah, dengan kedudukan Nabi kabulkanlah doaku. Setelah Rasulullah meninggal nggak pernah. Ketika Rasulullah masih hidup, mereka datang, ya Rasulullah, ud'ullaha an yashfiyani. Datang seorang wanita kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ini terkena penyakit epilepsi. Doakan kepada Allah agar Allah menyembuhkan itu. Kira-kira Rasulullah bisa melakukannya pada saat itu tidak? Berdoa kepada Allah? Bisa. Tapi sepeninggal Rasulullah bisa berdoa tidak? Nggak bisa. Makanya tidak ada satupun sahabat sepeninggal Rasulullah yang datang ke kuburan Rasulullah lalu meminta kepada Rasulullah agar menyampaikan doanya kepada Allah. Nggak ada. Nggak ada. Maka di sini kita harus pahami bahwasanya ada namanya ziarah bid'iyah. Ziarah yang bid'ah, yang hukum asalnya tidak mengantarkan kepada kekufuran, tapi bisa saja mengantarkan kepada kekufuran. Karena memang bid'ah itu wasilah kepada kesyirikan atau kepada kekufuran. Kita kembali. Maka ketika seorang berdoa, ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak, ini dianjurkan. Tapi kalau dia mengatakan, ya Allah, dengan kehormatan si fulan, dengan kedudukan si fulan di sisimu, dengan kedudukan malaikat Jibril di sisimu, maka kabulkanlah doa. Ini namanya bid'ah. Kenapa? Karena Allah tidak pernah syariatkan seperti itu. Kata Allah, ud'uuni astajib lakum. Doa minta langsung kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Itu yang disyariatkan. Maka harus dipahami 3 ziarah tadi. Ini juga akan menjadikan kita lebih bijak ketika ada seorang yang melakukan tawassul jenis yang ketiga ini, kita tidak langsung menghukumi dengan syirik, tapi dia melakukan bid'ah. Dipahami ini agar jangan bergampang-gampangan mengkafirkan kaum muslimin. Jangan bergampang-gampangan memvonis syirik ini kafir. Tidak segampang itu. Semuanya harus didasari dengan ilmu. Baik. Jadi seorang belajar nawaqidul Islam itu bukan menjadi gampang mengkafirkan, bukan, tapi justru dia lebih berhati-hati dalam mengkafirkan karena ternyata rinciannya detail, tidak seperti sebagian orang-orang yang memiliki pemikiran khawarij, para ekstremis seperti Aman Abdurrahman memakai kitab Nawaqidul Islam, tapi tujuannya untuk mengkafirkan kaum muslimin, bukan untuk menyelamatkan kaum muslimin dari kekufuran, tapi menjudge kaum muslimin kafir dengan menggunakan kitab ini. Na'udzubillah. Syahid, ini pembatal keislaman yang kedua telah kita selesaikan, dan kita sudah berada di akhir dari sesi kedua. Sisa 1 sesi lagi dan masih ada 8 pembatal keislaman. Sampai Kamis. Sampai Kamis. Ada pertanyaan? Nah, kalau misalkan orang awam nih yang di mana lingkungannya tuh pada beribadah ke kuburan, sedangkan dia memang karena awam nggak tahu apa-apa gitu kan, beribadah di kuburan. Nah, ini kurang berdoa. Maksudnya berdoa. Nah, orang-orang kan pada ikut tuh iya, berdoa gitu kan. Iya. Ikutan aja gitu kan. Sedangkan dia nggak tahu hukumnya ini bidah, ini syirik gitu kan. Itu gimana sih? Boleh nggak tahu? Iya, di sini para ulama membahas, nanti ada bab namanya mawani'ut takfir. Bab seorang itu tidak bisa dikafirkan walaupun dia melakukan kekufuran jika ada penghalang-penghalang untuk dia divonis kafir. Contohnya, menghina Rasulullah SAW, apa hukumnya? Kafir, tidak diragukan. Menghina Rasulullah hukumnya kafir. Disebutkan sebelum hijrah, Ammar ibn Yasir, ayahnya Yasir dan ibunya Sumayyah disiksa oleh Abu Jahal. Ayahnya Yasir dibunuh oleh Abu Jahal, ibunya Sumayyah dibunuh oleh Abu Jahal, tersisa Ammar.
Kata Abu Jahal, wahai Ammar, engkau bisa tidak dibunuh, tapi syaratnya engkau harus menghina Rasulullah SAW. Engkau harus menghina Muhammad SAW. Apa yang terjadi? Karena terpaksa, daripada terbunuh, terpaksa Ammar mengucapkan hinaan kepada Rasulullah SAW. Setelah mengucapkan hal tersebut, dia dilepas oleh Abu Jahal. Dia segera mencari Rasulullah dalam keadaan menangis dan menyesal. Sesampainya kepada Rasulullah, ia menceritakan apa yang terjadi. Apa kata Rasulullah? Apakah langsung menyuruhnya syahadat ulang atau langsung menghukumi kafir? Ternyata kata Rasulullah, "Madza wajadta qalbak?" Wahai Ammar, ketika engkau mengucapkan hinaan tadi, bagaimana engkau merasakan hatimu? Apakah memang senang mengucapkannya atau memang karena terpaksa? Kata Ammar, "Wajadtuhu mutmainnan bil iman." Ya Rasulullah, walaupun lisanku mengucapkan hinaan kepadamu, tapi hatiku tetap tenang beriman kepadamu wahai Rasulullah. Berarti dia benar-benar terpaksa. Maka Allah menurunkan firman-Nya di dalam surat An-Nahl, "Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, walakin man syaraha bil kufri sadran fa 'alaihim ghadabun minallahi wa lahum 'adzabun alim wa lahum 'adzabun 'adzim." Hukum kafir itu tidak berlaku kepada orang-orang yang melakukan perbuatan kekufuran jika ia melakukannya karena terpaksa. Ini satu ayat dan kasus tadi disebutnya dalam hadis, penghalangnya dia tidak dihukumi kafir walaupun dia melakukan kekufuran jika dia melakukannya dalam keadaan terpaksa. Maka kata para ulama, terpaksa ini atau dipaksa ini adalah salah satu penghalang seseorang untuk tidak boleh divonis kafir walaupun dia melakukan kekufuran. Dan ada bab-bab yang lain, diantaranya kejahilan yang membuat seorang tidak boleh dihukumi kafir. Makanya nanti akan ada pembahasan bab mawani'ut takfir, bab poin-poin yang jika seorang terjatuh ke dalam kekufuran, terdapat padanya poin-poin ini, maka tidak bisa dihukumi kafir. Nah, jadi kita belajar nawaqidul Islam itu untuk memperingatkan kaum muslimin dari kesyirikan, bukan untuk mengkafirkan kaum muslimin. Ini yang harus dipahami. Dipahami ya. Seperti misalnya kita mempelajari pembatal-pembatal sholat untuk mengedukasi kaum muslimin agar sholat mereka sah, bukan untuk memvonis sholat mereka semua tidak sah. Yang sah hanya sholat kita. Nah, itu salah tuh. Itu bibit-bibit radikal seperti itu. Nah, hati-hati. Jadi di antara program BNPT deradikalisasi itu harusnya mengajarkan kitab-kitab seperti ini, tapi dengan pemahaman yang benar. Cara untuk membendung pemikiran khawarij, pemikiran para teroris adalah dengan mengajarkan anak-anak muda jihad yang benar. Di antaranya jihad itu tidaklah sah kecuali dengan pemerintah yang sah. Kalau ini sudah ditanamkan, siapa saja yang datang ingin melakukan brainwash, cuci otak kepada anak-anak muda, ente kalau mati langsung jadi, kalau ngebom hotel ini di dalam orang-orang kafir, ente kalau mati langsung disambut bidadari, ini mental dia. Kenapa? Karena dia paham jihad itu harus bersama pemerintah. Lah ini jihad mereka melawan pemerintah, berarti ada yang salah kan? Nah, disitulah deradikalisasi akan bisa tercipta jika mereka diajarkan pendidikan dan edukasi jihad yang benar. Wallahu a'lam. Kita lanjut pada poin yang ketiga nanti. Izin bertanya boleh Ustaz? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya terkait tentang tadi kias ya, mengkiaskan suatu ibadah ataupun ritual itu kalau di lingkungan anak biasanya itu ya mereka berkeyakinan Asy'ariyah ya kebanyakan. Itu mengkiaskan suatu perbuatan ritual bid'ah itu dengan hadis Masana fil Islam sunnatan hasanah. Itu bagaimana cara menanggapi atau menyikapi orang yang itu? Bukan mengkiaskan namanya. Itu namanya tanzilul hadis atau tatbiqul hadis. Dalam istilah usul fiqh namanya tahqiqul manaq atau takhrijul manaq. Syahid, orang-orang yang membuat hal-hal yang baru, modifikasi-modifikasi dalam agama, inovasi-inovasi baru dalam agama yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah dalam Al-Quran, tidak pula oleh Rasulullah, tidak dicontohkan para sahabat. Mereka selalu menggunakan dalil di dalam Sahih Muslim dari Jalil bin Abdillah Al-Bajali radhiyallahu an tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan
falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu ghaira annahu la yanqusu min ujurihim syai'an. Siapa saja yang mencontohkan contoh yang baik di dalam Islam ini kemudian diikuti oleh orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala perbuatan tersebut dan pahala orang-orang yang mencontohnya, mengikutinya setelahnya, tanpa mengurangi pahala orang-orang yang mencontohnya sedikit pun. Hadis ini disebutkan di dalam Sahih Muslim oleh Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu taala an. Suatu saat di siang hari waktu salat zuhur sepertinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam kedatangan sahabat-sahabatnya yang baru masuk Islam dari Mudhar. Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan, dari keturunan Mudhar. Syahid, mereka ini ternyata datang dalam keadaan sangat memprihatinkan dari sisi ekonomi. Artinya orang-orang yang sangat miskin. Mujtabin nimar. Kata Jarir bin Abdullah, orang-orang yang pakaiannya itu sekadarnya. Bahkan tidak bisa untuk menutupi tubuhnya seluruhnya, hanya cukup untuk menutupi auratnya saja. Karena kain pada saat itu mahal. Dan mereka tidak memakai alas kaki. Ini kan menunjukkan kemiskinan. Tidak memakai alas kaki dan seterusnya. Hingga ketika Rasulullah melihat sahabat-sahabatnya ini, beliau gelisah. Karena beliau itu orang yang tidak bisa melihat sahabatnya sedih atau sahabatnya susah. Beliau masuk ke rumah salah satu istrinya, kemudian keluar. Tiba-tiba berpindah lagi ke rumah istrinya yang lain, lalu keluar lagi. Wajahnya yatama'ar wajhu, kata Jarir, wajah Rasulullah itu sangat sedih. Ternyata beliau keluar masuk dari rumah istrinya yang satu dengan yang lain, beliau mencari sesuatu yang mungkin beliau bisa sedekahkan, tapi beliau juga nggak punya. Sampai akhirnya beliau memerintahkan untuk sholat. Kemudian City Light membuat anda lupa apa yang harus anda lupa. Setelah sholat, beliau naik ke atas mimbar, lalu beliau mengatakan, tasaddaqa rajulun bidinarihi, au bidirhami, au bitamri, au sa' min tamrihi, au sa' min burrihi. Kata Rasulullah, duhai kiranya ada seorang yang bersedekah dengan emas, atau dengan perak, atau dengan pakaian, atau dengan korma, atau dengan gandum, atau apa saja deh yang dia miliki, niscaya dia akan mendapatkan pahala sekian dan sekian. Artinya Rasulullah menganjurkan para sahabat untuk bisa bersedekah agar bisa memberikan kepada sahabat-sahabat dari Mudhar tadi, karena beliau sendiri sedang tidak memiliki apa yang bisa diberikan. Tiba-tiba datang seorang dari Ansar membawa korma yang tangannya saja sudah tidak cukup untuk membawa korma tersebut. Ada saking banyaknya. Ia pun meletakkannya di hadapan Rasulullah SAW. Sahabat yang lain melihat orang tersebut membawa sedekahnya, mereka pun berlomba-lomba, berbondong-bondong memberikan apa yang bisa mereka berikan. Ada yang korma, ada yang gandum, ada yang emas, ada yang perak, ada yang pakaian. Ketika Rasulullah melihat sedekah tersebut terkumpul di hadapannya, tahallala wajh Rasul. Wajah Rasulullah pun menjadi ceria kembali. Ketika beliau melihat hal tersebut, beliau mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila. Siapa saja yang mencontohkan sesuatu yang baik di dalam Islam, maka dia akan mendapatkan pahala dari apa yang ia lakukan dan pahala orang-orang yang mengikutinya. Perhatikan di sini. Sunnah fil Islam yang dimaksud dalam hadis ini, apakah sesuatu yang sudah disyariatkan atau yang belum disyariatkan? Sudah disyariatkan, yaitu sedekah. Sedekah disyariatkan tidak? Syariatkan, bahkan itu masuk ke dalam rukun Islam yang ketiga, sedekah. Karena sedekah itu terbagi dua, ada yang wajib, ada yang sunnah. Sebagaimana sholat, rukun Islam yang kedua, ada yang wajib, ada yang sunnah. Maka sedekah itu masuk pada rukun Islam yang ketiga, zakat, sedekah, dan itu sesuatu yang sudah disyariatkan. Jadi tidak ada celah bagi ahlul bid'ah untuk berdalil dengan Al-Quran atau dengan hadis, melainkan ahlus sunnah memiliki bantahan baginya. Walillahil hamd. Kelar ya. Baik, kita lanjutkan besok insyaallah. Semoga Allah mudahkan semuanya. Wallahu a'lam. Jika ada benar yang sama dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan dan kurang dari saya, astagfirullah wa lakum. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.